para dai dan teman-teman artis. Mohon untuk berusaha mengurangi memposting harta benda Anda yang Anda punya. Karena tidak semua orang memiliki apa yang kau punya. Jadi itu menjadi sebuah kecanduan, kecenderungan bagi masyarakat awam atau orang yang levelnya sederhana, kepingin juga. Wabil khusus saya bicara kepada para dai, karena itu harus menjadi panutan. Ya, kita belakangan ini kadang-kadang melihat dai rumahnya sekian miliar, punya kendaraan ini, motor ini, segala macam kan. Nah, yang begitu-begitu nggak usah diposting. Masyarakat membutuhkan ilmumu, bukan gaya hidupmu. Gaya hidupmu itu untukmu. Silakan, selama dari halal silakan. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Tapi masyarakat itu tidak perlu Anda naik mobil apa, ceramah di mana, sepatu Anda apa, baju mereka apa. Itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah nasihat bimbingan. Bagaimana ketika Anda seorang pemimpin melalaikan, ya, tidak menjalankan amanah dengan baik. Maka Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya. Saya yakin kalau kita menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat, itu akan luar biasa. Tapi karena kadang-kadang menetapkan orang yang tidak tepat di tempat yang tidak layak bagi dia, yang bukan keahlian dia, itu yang menyebabkan kehancurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Untuk kesekian kalinya kita tetap dan ingin terus membicarakan mengenai judi online dengan harapan bisa segera dihentikan dan diberantas. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Ustadz Ahmad Al-Misri. Apa kabar Ustadz? Barakallah, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih Ustadz berkenan hadir. Barakallah fiik, jazakallah khair. Dan kita membicarakan soal judi online ini bukan yang pertama Ustadz. Sebelumnya kita pernah bicara. Sudah, ya. Sekarang ada komitmen dari pemerintah. Sepertinya Pak Presiden juga sikapnya jelas. DPR juga sudah mulai membicarakan, walaupun saya lihat di berita DPR yang ikut judi online banyak juga ternyata. Dari Polri juga mulai melakukan kegiatan penindakan. Tentunya kita terus mendorong dan ingin terus mengingatkan agar proses penanganannya itu tuntas semuanya. Cuman saya ingin mendapatkan nasihat dan pencerahan dari Ustadz tentang bagaimana nilai atau kewajibannya itu untuk melakukan sesuatu agar penyakit-penyakit diantaranya seperti judi online ini atau perjudian ini bisa betul-betul diberantas dengan tuntas. Karena gini Ustadz, informasi yang kita lihat di banyak media sebenarnya diduga ada pejabat-pejabat level tinggi dan bisa jadi itu nggak tersentuh, takutnya nggak tersentuh. Sebelumnya sudah ada banyak informasi dari PPATK yang disampaikan ke publik melalui DPR yang dikatakan soal nilai transaksinya yang ratusan triliun. Dan itu kan nilai yang sangat besar Ustaz. Dan diyakini nilai-nilai itu juga pastinya dipakai untuk memberikan suap. Jadi bukan hanya judinya saja, tapi juga suapnya juga banyak terjadi. Tafadhol Ustaz, mungkin ada masukan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Jazakumullah khair. Pak Novel dan tim semua, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi jembatan kebaikan untuk menghantarkan banyak orang untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak ridha Allah, termasuk yang sedang viral saat ini adalah, yang sedang marak saat ini adalah judi online. Sebenarnya kalau kita perhatikan, saya tadi ada beberapa catatan juga yang saya tulis. Judi online itu kan dalam Islam itu disebut dosa besar. Kenapa? Karena dampak di balik itu kan besar. Setiap segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti ada hikmahnya. Kita tahu maupun tidak diketahui oleh kita, pasti di balik itu ada hikmah. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah ciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, dengan ukurannya masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan, judi itu adalah mengambil uang orang tanpa hak dengan bermain trik dan lain sebagainya, apakah itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan itu sebabnya terjadi judi online itu, biar kita tahu
penyakitnya biar kita gampang mencari obatnya. Pertama itu karena ingin cepat kaya. Maka selalu kita ingatkan pada saat kajian ceramah kepada teman-teman, khususnya saya bicara ya, para dai dan teman-teman artis. Mohon untuk berusaha mengurangi memposting harta benda Anda yang Anda punya. Karena tidak semua orang memiliki apa yang kau punya. Jadi itu menjadi sebuah kecanduan, kecenderungan bagi masyarakat awam atau orang yang levelnya sederhana, kepingin juga punya rumah yang luas, kendaraan yang indah, dan lain sebagainya. Wabil khusus saya bicara kepada para dai, karena itu harus menjadi panutan. Ya, kita belakangan ini kadang-kadang melihat dai rumahnya sekian miliar, punya kendaraan ini, motor ini, segala macam kan. Nah, yang begitu-begitu nggak usah diposting. Masyarakat membutuhkan ilmumu, bukan gaya hidupmu. Gaya hidupmu itu untukmu. Silakan, selama dari halal silakan. Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa bagianmu dari dunia. Tapi masyarakat itu tidak perlu Anda naik mobil apa, ceramah di mana, sepatu Anda apa, baju mereka apa. Itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah nasihat bimbingan bagi umat. Karena kalau Anda melakukan hal demikian itu membuat orang cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Ingin mencapai. Lah Ustaz aja boleh punya rumah besar. Ustaz boleh punya kendaraan bagus. Padahal itu nggak apa masalah dalam Islam. Sebaik-baik harta adalah harta yang datang orang saleh. Karena dia tidak akan menggunakan dalam hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu membuat kecenderungan orang itu menjadi cepat kaya. Kemudian yang kedua itu menjadi sebab kehancuran banyak rumah tangga. Kenapa? Karena dia berusaha untuk betul-betul mendapatkan harta yang berlimpah bagi dirinya, terus berulang kali dia main kalah terus menerus, akhirnya dia sampai menjual rumahnya atau barang-barang ada di dalam rumah. Sampai kemarin ada kasus dia di berita sampai menjual anaknya, anak kandungnya di daerah Tangerang apa di mana kalau nggak salah. Itu maaf ya, segitunya gitu loh. Segitunya manusia tertutup dari hal demikian atau dari persoalan itu. Kemudian menciptakan permusuhan antara kita. Kalau kita kalah, ya kita memusuhi yang menang. Dan bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Bahkan membuat kecenderungan orang tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Kenapa? Biar dia bisa mendapatkan uang. Apabila dia bangkrut. Dia akan mengamalkan akalnya, bukan dengan hal yang bermanfaat, dengan hal yang membawa mudarat. Bagaimana cara menipu orang, bagaimana cara ini, agar dia bisa mendapatkan uang. Kemudian sebabnya itu juga diharamkan oleh Allah, karena menjauhkan kita, melalaikan kita dari Allah. Dan kalau kita kembali semua adalah karena minimnya ilmu agama di dalam hati kita, minimnya iman di dalam hati kita, lemahnya iman. Dan itu salah satu fenomena lemah iman, zahirat da'ful iman. Fenomena lemah iman di dalam diri orang itu yang membuat mereka cenderung hal demikian. Ya, kemudian yang saya pribadi ya, termasuk sebagai penceramah atau pengisi kajian dan lain, itu sedih sekali karena kita memang jarang bahas itu di khutbah Jumat. Kita jarang bahas itu di kajian. Coba antum cari khotib-khotib yang bahas masalah judi online. Sedikit sekali. Anak hampir mungkin sekali 2 kali sudah bahas itu, atau mungkin sekali doang. Jadi kalau para dai kompak semua untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada pada masyarakat dan umat, itu luar biasa. Sekarang masih khotib masih naik bersama ikhlas, takwa. Enggak, ada penyakit yang perlu. Malam yahtami ma'amral muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan umat Islam, dia tidak termasuk mereka. Kok banyak penyakit pada umat, inti kenapa enggak mencari obatnya dan berusaha untuk betul-betul mengobatinya. Dan seperti yang antum sampaikan tadi adalah tindakan tegas dari presiden dan pemerintah, DPR dan lain. Itu dengan ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden, itu banyak sekali ya. Bahkan dari orang pemerintah sendiri, bahkan yang ya begitulah, luar biasa ceritanya kan, masyarakat bukan rahasia umum lagi kan. Nah, itu sebenarnya tindakannya itu, kewenangannya itu ada di pada pejabat yang punya kewenangan. Karena kalau saya gini, jangan main judi online, dia kan dengar saya. Karena gak ada konsekuensinya. Saya cuma ingatkan, hati-hati dengan azab Allah, murkanya Allah, laknat Allah kan. Tapi dia gak dapat langsung. Tapi karena dia bilang, kalau kau tidak menghentikan, saya akan tangkap Anda, saya menjarakan Anda, saya hukum Anda. Itu baru ada hal demikian. Maka fatwanya mufti beda dengan keputusan hakim. Fatwa mufti bilang itu haram, tapi nggak bisa apa-apain saya dia. Saya cuma memberitahukan saja. Tapi kalau hakim itu harus dilaksanakan. Penjarakan dia 2 bulan, selesai kan? Nah itu yang harus kita, dan kita alhamdulillah apresiasi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan DPR atau pemerintah itu berusaha
menindaklanjuti hal demikian. Itu harapan kita ke depan insyaallah. Insyaallah ya. Dan gini Ustaz, tadi memang terkait dengan penindakan. Kita kan masih melihat bahwa praktek penindakan memang dilakukan Ustaz. Betul. Tapi kan jangan-jangan ada yang masih kita khawatir bermain, khawatir ya. Iya, jangan-jangan penindakannya hanya dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan atau formalitas lah. Betul. Untuk seolah-olah menggugurkan kewajiban gitu. Tapi tidak dengan maksud untuk menyelesaikan dengan tuntas. Mengingat dampaknya tadi begitu luar biasa kan Ustadz. Tentunya kan kewajiban untuk menyelesaikan dan menuntaskan ini betul-betul mesti diletakkan gitu ya. Dan bisa jadi atau paling tidak saya yakin lah gitu Ustadz ya. Banyak aparat atau yang di level-level pimpinan ataupun level-level yang cukup tinggi itu menerima bagian atau menerima setoran dari praktek-praktek judi online ini. Karena kalau tidak menerima setoran, mohon maaf, tidak bisa berlanjut. Pasti udah ditindak pasti ditindak. Susun kita begitu ya. Ya, paling enggak kita mesti begitu Ustaz, karena faktanya masih berjalan Ustaz. Dan ini depan mata gitu. Nah, ini kan gini Ustaz. Ustadz bisa memberikan gambaran tentang bagaimana ketika orang punya amanah dan dia harus melakukan amanah, tapi dia lalaikan dengan pemberian uang atau apapun itu, yang dengan begitu dampaknya ini luar biasa ke orang-orang Ustadz. Dulu Nabi SAW ketika Abu Dzar meminta salah satu kesempatan kepada Nabi agar diberi satu wilayah. Beliau agar menjadi pemimpin satu wilayah. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, innaka rajulun ta'if, wa innaha amanah. Wahai Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah. Bayangkan, ini level sahabat Nabi. Orang-orang pilihan. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan Allah memandang hati seorang hamba, Allah milih Nabi Muhammad di antara hati semua manusia. Kemudian Allah memandang hati para hamba yang lain, Allah milih para sahabat-sahabatnya yang mendampingi Nabi, menolong Nabi, membantu dakwah dan lain sebagainya. Bayangkan selevel Abu Dzar al-Ghifari dinilai lemah oleh Nabi dalam hal itu. Dan kata Nabi, dan ini adalah amanah. Dan kalau tidak dijalankan dengan baik, tidak ditunaikan hak dan kewajibannya, akan menjadi penyesalan. Khizyun wa nadama. Di hari kiamat akan menjadi penyesalan. Maka setiap pemimpin itu harus mengetahui bahwa as-sultah taklif wa laysa tashrif. Kepemimpinan itu adalah beban, bukan kemuliaan. Kenapa? Karena tanggung jawabnya bukan hanya di depan 1-2 orang, 10 orang, 1.000 orang, 5.000 orang, tapi perhatikan bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ketika Anda seorang pemimpin melalaikan, tidak menjalankan amanah dengan baik. Maka Nabi SAW mengatakan, idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya. Saya yakin kalau kita menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat, itu akan luar biasa. Tapi karena kadang-kadang menetapkan orang yang tidak tepat di tempat yang tidak layak bagi dia, yang bukan keahlian dia, itu yang menyebabkan kehancurannya. Itu inti persoalannya di situ. Maka ketika saya memilih orang, harus orang yang tepat, yang betul-betul bisa menjalankan amanah. Godaan jabatan pasti ada. Benar kan? Bisa dirubah menjadi Firaun, bisa menjadi Nabi Sulaiman sebagai nabi dan raja gitu kan. Atau Dzulqarnain, seorang pemimpin yang tegas, adil, membantu, menolong. Jadi kan jembatannya jabatannya menjadi jembatan menuju surganya Allah. Membantu, menolong banyak orang. Dan pada dasarnya kita harus mencari bahwa orang itu harus mengaku bahwa dia ada masalah pada dirinya. Dia pecandu gitu dalam masalah judi online tersebut atau judi itu. Jadi karena mohon maaf, mungkin dia karena mendapatkan hal demikian dengan bayaran besar, bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Itu bisa jadi salah satu sebabnya kan. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz ya. Memang seandainya orang-orang pada paham bahwa jabatan itu adalah beban, maka orang betul-betul jangankan untuk membayar ya Ustaz ya, untuk mau saja mengajukan diri aja berpikir lah gitu Ustaz ya. Ini yang kemudian kesadaran ini yang mestinya dikuatkan Ustaz. Satu lagi Ustaz, kan kalau kita lihat bahwa tadi kita kembali bicara soal judi online Ustaz ya. Judi online ini sebetulnya banyak bidang-bidang pengawasan Ustaz. Kalau di kementerian ada Komdigi sekarang, dulu Kominfo namanya.
itu mereka mempunyai regulasi dan bidang pengawasan terkait dengan penggunaan data jaringan internet lah gitu Ustaz. Dari situlah kemudian pengawasan ini harusnya dilakukan sehingga praktek judi online akan bisa dicegah atau diblokir lah gitu dengan pola-pola tadi. Dan terungkap bahwa ternyata ada sekelompok orang yang kemudian membiarkan atau meloloskan sekian ribu website lah gitu untuk judi online, situs judi online yang kemudian dengan menerima bayaran. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Dan saya yakin Ustaz, orang-orang yang berbuat ini tidak mungkin berbuat yang temannya nggak tahu. Begitu juga dengan penegak hukum atau aparat, aparat yang menerima setoran. Rasanya nggak mungkin kalau temannya nggak tahu. Jadi ada persoalan di mana ada orang-orang yang mestinya mengetahui temannya berbuat salah atau berbuat bahkan berbuat jahat lah begitu. Kalau saya katakan sebagai kejahatan itu berbuat jahat. Tapi dia membiarkan, dia memilih udahlah daripada resiko bagi saya itu bukan urusan saya dan lain-lain. Ini yang menjadi persoalan Ustaz. Dari perspektif ini saya ingin Ustaz memberikan nasihat. Seberapa kewajiban orang ketika dia mengetahui ada kedoliman atau kejahatan yang dekat dengan dia, tapi yang harusnya dia ikut berbuat atau menghentikan atau bicara lah, bukan diam, tapi dia kemudian diam. Dan yang kedua adalah bagaimana apabila dia mestinya harus bisa melaporkan atau kemudian tidak mendiamkan. Dan hanya karena takut Ustaz. Mungkin karena soal takut ini Ustaz juga bisa mengelaborasi. Terima kasih Ustaz. Jadi gini, itulah ciri umat Islam yang sudah hampir hilang dari kita. Adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada perbuatan baik, mencegah dari perbuatan munkar. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Artinya apa? Punya kewenangan. Saya nggak bisa merubah mungkar kepada anak tetangga dengan tangan, karena saya nggak punya kewenangan atas mereka. Tapi kalau pemerintah punya kewenangan, untuk apa? Menggunakan tangan. Maka itulah yang ciri khas pertama umat Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Dengan tangan. Tapi kalau tidak bisa, falam yastati' fa bilisani. Tinggal lisannya. Mengingatkan, nasihati, melapor. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Ini selemah-lemahnya iman. Amar ma'ruf nahi munkar ini dilakukan dengan beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama yang dia dakwahi itu betul-betul agama. Ini larangan, ini perintah, itu betul sesuai aturan syariat. Bukan karena itu ke tradisi atau kebiasaan atau karena dzauq dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia mengetahui bahwa orang tersebut punya beban taklif. Dia harus mencegah dari hal demikian. Maaf, menasihati orang gila kan nggak masuk akal, benar kan? Atau menasihati orang-orang yang stres dan lain sebagainya kan, akalnya nggak ada gitu. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa temannya itu sudah melakukan hal demikian, di-cross check terlebih dahulu, tabayun. Kemudian berikutnya adalah dia melakukan nasihat apabila tidak akan terjadi mudarat lebih besar. Amar ma'ruf nahi munkar itu apabila terjadi mudarat lebih besar lagi, maka dia tidak perlu. Kecuali kalau dia mau sabar menghadapinya, dan itu yang terbaik kata para ulama. Wa in sabara fahuwa afdal. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau dia sabar menghadapi apa yang menimpa dirinya di balik itu, ya konsekuensinya banyak orang. Maka ketika kita masuk ruangan yang kotor, antara dua hal. Kita ikut terlibat kotor atau keluar. Karena nggak mungkin orang bersih di tengah-tengah orang kotor, dan itu sangat sulit. Kenapa? Karena kalau Anda tutup mata, Anda terlibat. Benar kan? Tutup mata terlibat. Tutup mata terlibat. Ya maaf, antum pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Antum juga terlibat. Maaf. Betul. Yang mengikat orang, kemudian ada yang menembaknya atau membunuhnya atau menyembelihnya, kan yang mengikat, yang ngecek lokasi, semua terlibat. Dalam hukum pidana juga seperti itu. Itu semua pidana kan, hukum pidana juga. Dan hukum Islam juga sama. Semua terlibat. Kenapa? Karena dia pemain
dianggap pemeran besar di situ, Betul. punya peran besar di dalam hal demikian. Kalau nggak diikat, mungkin orang tersebut tidak bisa dibunuh, bisa melarikan diri dan lain sebagainya. Dan dia ngecek waktu dia berada di rumah jam berapa, ini ngecek apa, semua itu terlibat dari A sampai Z semuanya. Nah, jadi kalau terjadi mudarat lebih besar, kata ulama tinggalkan, maka diam. Tapi bukan diam berarti menetap di situ, lebih bagus pindah, tinggalkan tempat. Contoh, terjadi sebuah tindakan kezaliman dalam satu ruangan. Kalau saya tidak amar ma'ruf nahi munkar, wajib saya meninggalkan tempat tersebut. Oh, jadi kalau nggak melaksanakan kewajibannya untuk menghentikan atau kalau bicara, saya nggak bisa, atau buat itu apa saya di situ? Ustaz, Saya buat apa di situ? Kalau tetap di situ saja, berarti sama aja terlibat ya Ustaz. Terlibat kan sama aja gitu. Bedanya cuma tipis gitu. Bahwa saya nggak ada urusan Pak. Ini saya tahu sendiri konsekuensinya kalau saya dimutasi, dikirim keluar angkasa dan lain sebagainya, kan tahu sendiri kan. Tapi kata Syekh bin Utsaimin, wa in sabara 'ala al-adha fa huwa afdal. Kalau dia sabar menghadapi apa yang menimpa dirinya di balik hal demikian, itu lebih terbaik bagi dirinya. Maksudnya dia sabar itu dia berbuat, tapi kemudian dia kena dampak gitu Ustaz ya? Iya, dia kan gini, ketika melapor pasti ada dampak bagi dirinya. Pak difitnah, dijelekan, dijatuhkan, diapain gitu kan, dia udah siap. Kan kita lihat contohnya banyak sekarang orang. Ketika dia mau menindak orang yang bersalah, kemudian saya juga punya jamaah juga demikian. Ya, di pemerintahan juga kadang-kadang ya dia telepon, gimana Syekh, saya ini mau menjalankan kewajiban, ternyata sama atas dicegat. Saya nggak boleh, kalau nggak nanti saya mutasi, nanti saya iniin gitu kan, karena mainan uang di atas. Ya, orang itu bermain uang sehingga yang di bawahnya kan mau ngapain lagi kan. Akhirnya saya bilang gini, ahsannya kalau inti tidak bisa merubah mungkar, mencegah daripada mungkar, itu lebih bagus pindah. Atau lebih bagus berhenti. Ustaz, ada keadaan yang begini sebenarnya Ustaz. Saya menggambarkan dengan situasi yang kurang lebih terkait dengan judi online di bidang pengawasan dan penegakan hukumnya. Yang nakal itu jumlahnya sedikit Ustaz. Contohnya di suatu ruangan lah gitu ya. Yang nakal itu cuma 3 orang. Yang 20 itu orang baik. Tapi yang 3 orang ini punya otoritas. Dan yang kemudian 3 orang ini dalam tanda kutip punya backing lah, punya kekuatan lah gitu Ustaz. Yang banyak ini kemudian, ini kan harusnya dia mencegah yang orang ini untuk yang membackingi terkait dengan judi online untuk nggak berjalan, atau kemudian melaporkan agar mereka ditindak, atau apapun yang dilakukan harusnya, termasuk juga mungkin penegak hukum yang dapat setoran lah gitu Ustaz. Tapi kemudian karena jumlahnya mereka banyak, tapi merasa nggak punya otoritas, nggak punya kekuatan lah gitu Ustaz, dia nggak lakukan. Kalau tadi Ustaz bilang kan jumlahnya mungkin sedikit, dan kemudian dia harus keluar. Masa sih yang banyak yang harus keluar Ustaz? Kan harusnya mereka yang harus ngomong. Gambaran itu kan berbeda lagi. Iya. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka kompak kerjasama untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan negeri, minimal menyelamatkan keluarga masing-masing. Karena gini, dampak dari judi online itu nggak harus anak orang, bisa juga anak saya, bisa jadi istri kita. Ya, artinya gini, posisikan dirimu di setiap orang yang akan melakukan hal demikian, bahwa itu bisa terjadi sama anak saya suatu saat. Nah, tapi mereka nggak sadar itu. Kenapa? Karena saya bilang orang-orang yang di sekitar orang-orang penjahat yang antum sebut 3-4 orang itu karena yang di sekitar mereka itu penjilat dan penjahat. Jadi ketika kita menjadi penjilat, kita memuji orang lain dengan pujian yang tidak ada pada dirinya, dan itu merasa aman, nyaman. Ya, jadi ketika 20 orang yang antum bela itu kan gambarannya beda lagi. Berarti jumlahnya yang baik banyak, yang kotornya sedikit. Nah, bagaimana caranya? Maaf, gini, kita punya rumah. Di dalam rumah itu ada tumpukan sampah, sedikit. Kalau nggak disapu, jadi banyak. Maka jangan meremehkan hal kecil, karena manusia bisa tersandung karena kerikil. Jangan takut dengan sesuatu yang kecil. Bisa sesuatu yang kecil itu membahayakan. Jarum aja bisa, itu membahayakan. Jadi kalau sudah ada kerikil harus segera disingkirkan, diselesaikan. Kalau tidak akan menjadi batu besar, susah untuk dipecahkan. Jadi kerikil itu harus segera dibersihkan. Itu rumah kita itu bukan sampah. Kalau nggak dibersihkan lama-lama jadi banyak. Jadi sulit kita untuk membersihkannya, memerlukan proses. Maka jujur saya ingin sampaikan bahwa mungkin jawaban kita adalah satu kalimat. Bukan yang dirubah pejabat, karena pejabat diganti oleh pejabat, diganti oleh pejabat, ya saling berganti. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah berikan hari di antara manusia kan, tapi masalahnya bukan pejabatnya, sistemnya yang harus diperbaiki. Karena selama sistemnya tidak bagus,
tidak sesuai aturan Allah dan Rasulnya, itu pasti akan terjadi pelanggaran. Kan gini, kita bilang undang-undang Allah, aturan Allah, dan aturan manusia, undang-undang manusia. Undang-undang Allah tidak ada celaannya. Anda nggak bisa cari celah di undang-undang. Tapi kalau celah buatan manusia, banyak celaannya. Pengacara hebat-hebat tahu sendiri kan. Pengacaranya dan lain sebagainya. Dan sangat disayangkan memang, karena mendiamnya orang yang hak, orang yang batil itu merasa bangga, merasa menang. Nah, jadi apabila engkau tidak bisa berbicara yang hak, jangan sekali-kali tepuk tangan untuk yang batil. Jangan sekali-kali sama mereka. Artinya gini, kalau kita seandainya bisa bertindak dan kita tidak melakukannya, dan maaf, kita dianggap akan dilakukan apa saja, itulah jihad. Jihad memang begitu. Jihad itu pasti ada kurban. Kayak kita, apa yang terjadi di saudara kita di Gaza. Itu kita tidak mentangisi orang Gaza. Kita mentangisi diri kita. Karena Gaza ini antara syahid dan menang. Kita mentangisi diri kita, 2 miliar lebih gak bisa berbuat apa-apa. Orang dunia semua mengira bahwa Gaza itu dijajah. Sebaliknya itu tidak. Dunia seluruhnya dijajah, kecuali Gaza tidak bisa dijajah. Buktinya 1 tahun lebih gak bisa. Maaf, kalau kita punya Allah, kita jangan dekat dengan siapapun. Kalau kita mendekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Maaf, mungkin antum dan kita semua para penonton atau masyarakat semuanya, banyak orang yang tidak diduga-duga bahwa dia akan dijatuhkan, ditumbangkan, dia gak bisa. Sulit untuk disentuh hukum. Akhirnya Allah kalau berkehendak, kalau kita kompak, punya niat yang tulus, rubba amalin saghir tukabbiruhu niyah, betapa banyak amalan kecil karena niat itu jadi besar pahalanya, dan betapa amal besar pahalanya hilang. Kenapa? Haji karena riya jadi hilang, walaupun bayar ratusan juta. Dan kadang-kadang umrah cuma bayar berapa, tapi karena nilai niatnya dan ini disembunyikan, dirahasiakan, akhirnya malah niatnya dan pahalanya besar. Kadang-kadang orang yang infak 50 juta. Pak, gimana sudah bantu masjid? Udah, alhamdulillah, saya gak mau ngomong, baru 50 juta. Baru gak mau ngomong aja 50 juta. Gimana kalau ngomong 50 miliar? Nah, kadang-kadang orang yang susah, infak 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu, diam. Ini kadang-kadang gak posting. Maka gini, kalau kita mendekat dengan Allah, kita yakin dengan janjinya Allah SWT. Maaf, antum lihat di peperangan Rasulullah. Bagaimana dulu umat Islam gitu. Di perang Badar. Umat Islam cuma sekian dibanding umat kafir berapa. Kalau kita pakai matematika itu nggak jalan. Tapi kita pakai hitungannya Allah. Kita pakai kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini, maaf, antum lihat orang-orang yang haji. Yang haji, maaf, jual pisang, jual gorengan, jual apa, bisa berangkat haji. Benar gak? Kalau hitungan matematika Pak, maaf gak masuk. 5 ribu, 10 ribu nabung setiap hari, bisa haji. Belum lagi inflasi ya. Belum lagi inflasi. Luar biasa. Kan Allah yang kasih dorongan gitu kan, Allah yang bantu. Maka gini, ketika Maryam juga dianugerahkan anak, kata beliau, bagaimana aku punya anak? Walam yamsasni basyarun wa lam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ketika saya bagaimana punya anak? Saya ini enggak pernah disentuh laki-laki yang bukan mahram. Saya bukan wanita nakal. Kata Jibril alaihissalam, bagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Itulah putusan Allah dan itu bagi mudah bagi Allah. Maka gini, kalau kita bersama Allah, jangan takut dengan selain. Kalau Allah bersama kita, jangan khawatir orang lain akan melawan kita. Tapi kalau Allah yang melawan kita, itu sama berbahaya. Masya Allah, luar biasa. Jadi gini, kita jabatan itu baju kita kan dipajang, Pak. Ya kita lihat pejabat diganti pejabat, bajunya cuma diganti digantung di lemari baju. Dia kalau membayangkan bahwa dia akan masuk liang lahat, nggak ada kantong, nggak ada nggak diselipin handphone, Pak, nanti biar nyontek anak kasih tahu jawabannya, atau nanti ini rekening atau pakai apa gitu biar bermalaikat, nggak ada. Maka itu karena sentuhan agama itu tidak ada, Pak. Maaf, saya pribadi mengharapkan di setiap kementerian itu setiap hari mereka itu baca Quran. Setiap hari mereka nggak ketinggalan sholat berjamaah. Setiap hari mereka baca walaupun satu hadis yang tentang bagaimana seorang pemimpin bekerja. Nggak perlu pengawasan CCTV, Pak. CCTV itu bisa dibermainkan manusia. Betul. CCTV Allah itu lebih luas, lebih besar. Tahu detail-detailnya gitu loh. Kalau CCTV itu maaf, kita ada orang kita matikan selesai gitu kan. Lagi rusak atau lagi bermasalah. Ya, saya pernah gitu, sama salah satu jamaah kita, ya ada suatu urusan di dalam kantor pemerintahnya sendiri. Orang itu ngomong angka, Pak mohon maaf atasan saya fulan dan nggak bisa dibayar lebih dari itu, kurang dari itu. Lah Pak, antum ini CCTV buat apa? Udah diamankan. Loh, berarti dia bisa matikan CCTV manusia. Kalau CCTV Allah nggak bisa dimatikan. Betul. Tidak bisa dibohongi kan? Maka yang ingin kita sampaikan adalah 20 orang itu
harus punya kekuatan Allah. Iya. Harus bersama Allah. Harus yakin dengan janjinya Allah. Iya. Nih, pasti yang menang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau hak itu datang, yang batil itu sirna. Iya, betul. Tapi kalau hak, karena gini, maaf, kalau kita lihat kadang-kadang kita berdusta untuk disenangi orang, maka jangan sekali-kali berdusta walaupun didekati semua orang. Iya. Dan jangan takut untuk berkata jujur walaupun untuk jauhi semua orang. Kadang-kadang orang gitu berbohong, berdusta agar didekati semua orang. Iya. Dan jangan berkata jujur walaupun dijauhi semua orang. Rasulullah bagaimana dakwahnya beliau SAW di tengah-tengah kaumnya bersama keluarga dan lain. Nah, maka kalau mereka beralasan bahwa ini mereka punya otoritas, mereka punya jabatan, punya apa, ada jabatan lebih, maka ya malikul mulk wal malakut Allah jalla jalaluhu. Ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Siapa yang nyangka seorang khalifah berbicara dengan anaknya ketika masuk penjara, anaknya bilang, "Ayah, kok dari jabatan, dari pelayanan, dari hal, kok bisa masuk penjara?" Kata ayahnya, "Nak, bisa itu satu orang yang kita zalimi atau banyak orang yang berdoa di tengah malam tembus 7 lapis langit." Dan ini Allah ijabah saat ini. Maka itu yang harus kita, kalau orang bercepat bolak-balik umroh haji itu, udah kayak dari Jakarta ke Tanah Abang atau Jakarta Bogor. Tapi bukan masalah itunya, bimbingan ibadahnya itu, ustadz yang mendampingi mereka itu bukan sekalian mendakwahi. Kayak kemarin saya diundang salah satu calon ini kan, walaupun saya gak tahu gitu kan, ada salah satu calon wali kota. Tapi saya punya peluang untuk mendakwahi. Kenapa? Saya bukan anak buahnya. Mohon maaf, Anda mungkin ada cerita juga sekalian. Saya pernah lagi khatib di salah satu masjid. Baru saya ceritakan kemarin di kajian. Khatib di masjid itu Jumat. Akhirnya pada saat mau naik mimbar, kata panitia, "Afwan Syekh, ini ada menteri mau datang. Kalau bisa berkenan kita undur azan dulu sebentar." Masya Allah. So sweet banget kata saya. Undur azan buat apa sayang gitu kata saya. Karena nunggu Pak Menteri. La haula wala quwwata. Kita nunggu panggilan Allah. Allah menunggu manusia. Allah ajib. Akhirnya saya bilang, "Afwan, gini, anak ini ada agak lurus sedikit gitu. Anak punya prinsip. Kalau antum menundur azan, anak insya Allah keluar dari masjid dan jangan berharap antum undang saya ke sini lagi. Hatta yaumuddin. Sampai hari kiamat nggak usah undang anak. Anak ini banyak anak kotor, anak gak benar. Banyak ustadz yang hebat. Jangan undang anak ke sini lagi. Aduh, jangan itulah Syekh. Yang enak kalau beliau datang. Anak gak enak sama Allah malah. Kenapa menterinya terlambat? Padahal dia, maaf, busway halal buat beliau. Bahu jalan tol halal buat beliau. Semua halal buat beliau. Pengawalnya Masya Allah kan. Apalagi saya kan. Akhirnya subhanallah saya bilang sama mereka, "Afwan, itulah prinsip anak. Kalau antum masih ini, anak pulang." Kata mereka, "Ya udah dah, terpaksa." Akhirnya saya naik ke mimbar. Saya khutbah tetap dan sesuai waktunya. Di akhir khutbah pertama beliau datang. Beliau datang. Akhirnya dia datangnya bukan punya adab, enggak. Sama yang punya tempat Allah, jalan-jalan rumah Allah kan. Enggak, dia malah dikasih jalan, dia ngelangkain orang duduk paling depan saya. Anda bilang alhamdulillah, bersyukur Allah kirim ke saya ya. Orang tanpa saya meminta. Akhirnya dia duduk depan anak. Selesai khutbah pertama saya duduk, khutbah kedua saya sintil habis. Tapi dengan bahasa yang halus. Dengan cara apa? Para ikhwah jamaah yang dimuliakan Allah, mengingatkan dengan adab hari Jumat. Kita datang lebih awal, kita mandi, gunakan baju yang bagus, wangian, berbanyak sholawat kepada Nabi, baca surat Al-Kahfi, kemudian datang balik awal, jangan sampai terlambat langkain orang duduk paling depan, bahaya, jangan ya kata saya gitu. Akhirnya mereka ketawa kan. Itu kan memang keluar dari saya begitu gitu ya. Jangan ya gitu. Akhirnya beliau awalnya kan nunduk gitu, lihat saya gitu kan ke atas. Pengurus masjid berhatiin beliau, berhatiin saya. Wah, ini Syekh Ahmad nih habis ini. Nah, akhirnya saya bilang, datang kalau melangkai orang itu makruh, kalau menyakiti orang haram. Jadi, besar pahala dosanya. Akhirnya selesai Jumatan, kata pengurus, "Syekh, aduh hantu ini gimana bikin masalah sama menteri." Pak maaf ya, saya ini bukan anak buah beliau. Kalau saya anak buah beliau, saya takut 2 hal. Dipecat atau dinyatakan maling korupsi kan bisa dipermainkan. Saya kalau anak buah dia, saya bukan anak buahnya beliau. Saya pelayan umat. Saya ditugaskan sama Allah. Atasan saya Allah langsung yang menghisap saya, bukan manusia. Karena semua yang saya bicarakan itu tanggung jawab di hadapan Allah langsung. Akhirnya beliau langsung selesai sholat, datang ke saya minta maaf. Anda bilang, "Pak, Masya Allah, Afwan,
Enggak, Anda biasa memang khutbah Jumat mengingatkan jamaah gitu, ada nasihat-nasihat gitu kan. Tapi Bapak Masya Allah tabarakallah, wajah antum wajah ahli surga. Dalam hati, astagfirullah, inti masuk surga aja, alhamdulillah gitu kan. Ya walaupun surga neraka itu hak mutlak Allah. Dalam hati saya memuji beliau dulu. Karena beliau punya jabatan. Betul. Siapa yang merendahkan pejabat, hilang dunianya. Anak ditangkap masuk penjara, selesai urusan. Nah keluar udah tua gitu kan. Nah jadi saya bilang, enggak usah Pak, enggak usah minta maaf sama anak, minta maaf sama Allah, minta maaf sama masyarakat yang antum langkahin tadi ketika ya Syekh Afwan segala macam. Ya alhamdulillah, barakallah fiik. Jazakumullah khair, antum masih mau sholat Jumat dengan kita. Antum kan bisa libur juga kan, gak ada yang nanyain gitu. Antum pejabat, punya harta, punya jabatan dan lain. Nah tapi itu dengan bahasa seperti itu kita bisa mengingatkan. Maaf, siapa yang berani ngomong sintil menteri gitu? Menteri loh gitu. Artinya dia punya banyak mata, punya banyak tangan, punya banyak kaki di mana-mana kan, punya banyak uang. Ya, Anda bisa hilang, tapi karena Anda berkewajiban. Dan gini, ketika Imam Nawawi rahimahullah taala radhiyallahu an, beliau ketika ulama itu artinya doa, jumlah khabari artinya semoga Allah meridai beliau. Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhu artinya Allah telah meridai mereka. Kalau ini sebagai doa jumlah khabari. Jadi Imam Nawawi ketika menasihati khalifah atau seorang hakim penguasa, Imam Nawawi ditanya, kok berani kamu berdiri di hadapan dia menasihati? Kata beliau, saya pada saat lihat dia, saya mandang dia kayak kucing, kayak biasa aja. Ketika Anda membayangkan Allah dan tanggung jawab saya di hadapan Allah, segitu Imam Nawawi bayangkan. Maka di antara ciri beliau itu amar ma'ruf nahi munkar. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mereka itu amar ma'ruf nahi munkar, konsekuensinya berat. Memang Imam Abu Hanifah aja diminta oleh hakim jadi qadhi. Hakim beliau nggak mau. Khalifahnya sampai minta, sampai dicambuk beliau, sampai beliau juga meninggal di penjara gitu. Itu oleh Khalifah Mansur. Beliau dicambuk berulang kali untuk jadi hakim. Kata beliau, saya nggak punya keahlian, nggak punya apa. Loh, ente alim Irak, seorang alim yang hebat di negeri Irak tersebut. Tapi itulah lihat seorang alim yang dia takut nanti kalau ada di posisi ini itu akan membahayakan dirinya. Karena dia ingin beralat oleh khilafah tersebut atau wilayah tersebut atau kekuasaan tersebut. Ingin dia apa? Ya udah, kalau kamu nggak mau jadi hakim, ya udah kamu jadi atasan, pengawas. Jadi kalau ada keputusan antara para qadhi ini, kamu yang ACC gitu. Apalagi kata beliau, sama aja saya diperalat gitu, tapi dengan cara yang tidak langsung gitu. Ya nanti insya Allah yakin teman-teman yang berada dimanapun, kalau dia membayangkan bahwa itu akan terjadi pada anaknya, keluarganya, saya yakin dia akan melakukan tindakan yang luar biasa. Masya Allah Ustaz. Dan satu lagi nih Ustaz, kalau kita lihat sebetulnya ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, itu nasihat yang sangat luar biasa. Dengan nasihat itu seharusnya orang mengerti bahwa nggak perlu untuk takut dengan orang dan nggak perlu harus bergantung atau bersandar kepada orang. Betul. Mungkin Ustadz bisa memberikan. Ibnu Abbas itu ketika beliau dinasihati oleh Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan di dalam hadis Rasulullah yang lain, i'lam anna al-umma law ijtama'at ta'ala ay yadurruka bi syai'. Ketahuilah bahwa umat itu kalau berkumpul untuk bisa membahayakanmu dengan satu hal, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah udah takdirkan untuk atasmu. Dan kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat untukmu, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Maka kita harus selalu berusaha mencari pandangan Allah. Jangan mencari pandangan makhluk. Antum kalau mendapatkan pandangan Allah, antum akan dimuliakan oleh Allah. Kalau antum, Imam Syafi'i itu meninggal 204 Hijriyah. Sampai sekarang beliau seorang manusia, ada lebih ada kurangnya. Ada baik buruknya, tapi orang selalu memandang kebaikannya. Maka siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun di tengah-tengah itu ada keburukan, pasti yang diingat kebaikannya. Dan akan diabadikan, akan lebih panjang dibanding umurnya. Umurnya mungkin 30 tahun, 40 tahun, tapi karena sejarahnya, karena hidupnya bermanfaat, jadi itu yang akan dibicarakan terus-menerus. Insya Allah nih. Luar biasa Ustaz, dan semoga bincang-bincang ini bisa memberikan insight ya, sebagai gambaran kepada semuanya termasuk diri saya ini Ustaz, untuk istiqomah, untuk berbuat kebaikan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar Ustaz. Terutama terkait dengan aparat yang berhubungan dengan judi online ini, bidang pengawasan, penegakan hukum, jangan sampai terlibat dan atau membiarkan ada praktek penyimpangan dilakukan oleh temannya, oleh pejabat di sekitarnya, dan itu ternyata berdampak untuk judi online tetap berjalan dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Betul, luas. Karena mereka ini memang punya peran besar. Jadi mereka itu
walaupun tidak diawasi oleh manusia, tapi diawasi oleh Allah SWT. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Dan saya yakin banyak pejabat-pejabat yang baik, yang maaf kadang-kadang mereka bertemu dengan kita bercerita bahwa beliau kondisi saat ini nggak baik gitu loh, nggak sehat. Ya, yuk kita bersama-sama, saya bilang, ayo kita meyakini bahwa kita punya ada penyakit nih. Kita harus mengakui gini. Kalau orang tidak mengaku ada penyakit di dalam dirinya, nggak bakalan diobati. Betul. Kalau kita mengakui bahwa ada penyakit, kemudian kita taubat, kita kerjasama, kita konsultasi atau ngobrol sama orang yang pernah terlibat dalam masalah judi online itu, bagaimana dia bisa keluar dari persoalan tersebut. Kemudian kita hidup dalam apa yang Allah takdirkan, karena itu yang terbaik buat kita. Betul. Bisa jadi Allah kasih uang berlimpah banyak, itu istidraj buat kita, naudzubillah. Atau bisa jadi itu kita pakai buat dokter, buat kesehatan segala macam, pengobatan. Nah, banding ada orang yang susah payah, gajinya cuma 3 juta, tapi anaknya sehat, sekolahnya lancar, keluarganya berkah, itu aja yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah untuk hamba-hambanya, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga bermanfaat bincang-bincang ini. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.